Oke, mau lanjut ke pembahasan nomor 21 ya. Ini kita jadikan dulu ke dalam bentuk meter ya, biar sama. 140 cm itu ke meter kan naik 2 ya. Berarti 1, 2. Jadi 1,4 meter. Oke, nomor 21 itu berarti caranya 20 per X dikurang 1,4 sama dengan 1 per 1,4. Nah, setelah ini kita kali silang ya. Ini 20 dikali 1,4. Itu hasilnya 28 sama dengan 1 dikali X dikurang 1,4. Jadi hasilnya tetap yang ini. Ya. Berarti X kurang 1,4. Kita mau cari nilai X-nya. Min 1,4-nya kita pindahin. Jadi 28 ditambah 1,4 sama dengan X. 28 tambah 1,4 hasilnya 29,4. Ini untuk nomor 21. Nah, untuk nomor 22, teman-teman. Tentang dua segitiga yang kongruen ya. Sebentar, Ibu bawahin dulu soalnya. Sorry. Nah, untuk nomor 22 ini berarti yang ditanyakan kan KL. Berarti yang ini. Katanya kongruen nih. Segitiga PQR sama KLM kongruen. Berarti sisi dan sudutnya sama. Kita lihat aja sisi yang bersesuaian yang mana. KL itu bersesuaian dengan sisi PQ. Ya. KL sama dengan PQ. PQ-nya itu berarti 9. Jadi besarnya KL 9 cm. Gitu. Lanjut ke nomor 23. Sorry. Nah, nomor 23 ini, teman-teman. Ini udah sering kita bahas ya. Kita cari nilai BC-nya. Kita cari nilai BC, berarti rumus BC itu sama dengan BC kuadrat sama dengan BD dikali BA. Pakai rumus R mancur ya. Kan AB-nya berarti dari A ke B ini 49. Terus panjang AD-nya 13. Yang ditanyain BC. Nah, pakai rumus R mancur. Kuadrat sama dengan BD dikali BA. Tuh, ya. BD berarti kalau misalnya dari A ke B-nya ini 49, maka besarnya DB 49 aja dikurang 13 ya. 36. Berarti BC kuadrat sama dengan BD-nya 36 dikali BA. BA kan dari ujung ya, 49. 36 dikali 49 itu hasilnya 1764. Ini masih BC kuadrat. Kita cari BC, maka BC sama dengan akar dari 1764 sama dengan 42 gitu ya. Ini untuk nomor 23. Kita lanjut ke pembahasan nomor 24, teman-teman. Astagfirullah. 24. Nah, nomor 24 ini kita disuruh menentukan besar sudut A. Ini kan bentuk segitiga. Berarti kalau segitiga itu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya 180 derajat. Sudut A-nya kan 9X dikurang 10 ditambah sudut B-nya kan 8X min 50 ditambah sudut C 4X plus 30 sama dengan 180 derajat.
9X tambah 8X, kita jumlahin ya. Jadi 9X tambah 8X tambah 4X kita kelompokin yang ada X-nya. Terus yang konstantanya aja ada X-nya. Berarti kan min 10, min 50 plus 30 sama dengan 180. 9X tambah 8X itu 17X tambah 4 21X. Min 10, min 50, min 60. Min 60 plus 30, min 30. Sama dengan 180. Kita mau cari nilai X. Min 30-nya dipindahin. Jadinya 21X ya, sama dengan 180 plus 30. 21X sama dengan 180 tambah 30 itu 210. Maka nilai X-nya itu 210 dibagi 21. Jadi hasilnya ini kan 1, ini 1, jadi hasilnya 10. Dapat nilai X-nya 10, yang ditanya sudut A. Sudut A itu kan besarnya 9X min 10. 9 dikali X, X-nya itu 10 teman-teman ya, dikurang 10. 9 dikurangi 90 dikurang 10 sama dengan 80 derajat gitu ya. Ini untuk nomor 24. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 25 ya. Adik memiliki kawat yang panjangnya 1035 cm yang akan digunakan untuk membuat kerangka prisma segitiga sama sisi. Oke, nah kalau misalnya prisma itu alas sama atapnya itu sama besarnya. Ya. Terus katanya sisi alas prisma segitiga, jika diketahui tinggi dan sisi alas prisma segitiga itu 7 dan 4, berarti tingginya ini 7 ya, 7 cm, alasnya ini 4 cm. Maka banyaknya kerangka yang dapat dibuat adalah oke. Yang besarnya 7 cm ini kan ada 3 kan? Besarnya ini sama dengan ini juga. Berarti 7 dikali 3. Nah, yang 4 cm ini kan tadi dibilang ya kalau kerangkanya itu prisma segitiga sama sisi, berarti sisinya sama semua. Berarti ini 4 cm, ini 4 cm, ini juga, atas juga sama kan, 4 cm gitu kan. Berarti ada 6 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 4 kali 6. 7 kali 3, 21, 4 kali 6, 24. Jumlahin. Ini 5, ini 4, 45. Untuk membuat satu prisma segitiga sisi. Nah, si adik punya 1035 cm kawat. Berarti 1035 dibagi 45. Atau gini deh. Dibagi 45. Nah, 1035 ya. Bisa kalian hitung ya, 1035 dibagi 45 itu hasilnya 23. Jadi, kawat yang akan dibentuk adik adalah, prisma segitiga, kerangka prisma segitiga yang akan dibentuk adik adalah 23 buah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 26. Diketahui volume bola 288 pi meter kubik. Oke, berarti yang ditanyain luas bola. Kita cari dulu jari-jarinya. Volume bola itu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Volume bolanya 288 pi sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini pi-nya dicoret. Ya, kita mau cari R pangkat 3, 4/3-nya kita pindah ke sana. Jadi 288, 3-nya kan pembagian ya, pindah jadi dikali per 4 sama dengan R pangkat 3. Oke, ini
28 dibagi 4, 7 ya. Sorry. 7 kali 4, ya oke. 7, sorry. 288 dibagi 4, 72 ya. Oke. Nah, ini habis, sisa 1 maksudnya. 72 kali 3 itu hasilnya 216. R pangkat 3. Maka R-nya akar pangkat 3 dari 216. Hasilnya 6. Jari-jarinya 6. Setelah itu kita bisa cari luas bolanya. Luas bola itu rumusnya 4 pi R pangkat 2. 4 kali pi kali 6 kuadrat. Sama dengan 4 kali pi kali 36. Ya, hasilnya 36 kali 4 itu 144 pi. Satuannya itu meter persegi. Ini hasilnya. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 27. Nah, nomor 27 ini ada gambar topi pesulap ya. Kita disuruh cari luas bahan kulit menggunakan. Berarti kita cari luas gabungannya. Ini kan bentuknya tabung sama lingkaran, ya kan? Nah, karena luas itu yang dihitung yang terlihat aja, berarti untuk soal yang ini kan ada tutupnya nih teman-teman, ya kan? Ada tutupnya. Tapi tabung ini kan nggak ada, atau lingkaran ini kan nggak ada kan? Nah, kita pindahin aja ke sini. Jadi untuk menghitungnya, luas selimut tabung, jadi selimutnya aja ditambah luas lingkaran, karena lingkarannya jadi full, karena yang atapnya ini kita pindahin ke bawah gitu hitungannya, jadi full satu lingkaran gitu ya. Oke, luas selimut tabung itu rumusnya 2 pi RT ditambah pi R kuadrat. Oke, terus 2 dikali pi dikali jari-jari tabungnya itu 7 ya. 7 dikali tingginya 20 ya. Tinggi dari tabungnya 20. Ditambah 22 pi dikali R kuadrat. R-nya itu untuk jari-jari ini 17,5 ya. 17,5 dikali 17,5. Oke teman-teman, pi-nya ini kita jabarin ya teman-teman. Ini kan pi-nya kita pakainya 22/7. Berarti 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 20 ditambah 22/7 dikali 17,5 dikali 17,5. 17,5 ini kan diameternya 35. 35 kan kelipatan 7. Berarti setengahnya itu kelipatan 7 juga termasuk. Jadi pakai 2/7 gitu ya. Oke, ini kita coret. Terus 2 kali 22 44 2 kali 2 4 ya. 4 kali 22 itu 88 ya. 80 ditambah 22/7 kali 17,5 kali 17,5 itu hasilnya 962,5. Oke, kita jumlahin ya. 962 terus 0,5 ditambah 80. Ini dijumlahin 2, 6 tambah 8, 4, 10, 18. Oke, jadi hasilnya 1842,5. Jadi begini caranya ya, kalau misalnya ada soal yang seperti ini. Gitu.
Kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, nomor 28. Ini berarti kita pakai rumus volume. Kalian bisa baca sendiri ya soalnya ya. Volume gabungan. Yang di situ tertera volume kerucut sama volumenya setengah bola. Oke. Volume kerucut itu kan rumusnya 1/3 pi R pangkat 3. Ditambah volume setengah bola itu setengah kali 4/3 kali pi R pangkat 3. Maka sama dengan 1/3 pi R pangkat 3 ditambah. Ini kita coretkan jadi 2/3 pi R pangkat 3. Gitu. Oke, kita substitusi 1/3 pi. Jari-jarinya itu di soal ini kan diameternya 12 ya teman-teman ya. Berarti kalau diameternya 12, jari-jarinya 6. Berarti ini dikali 6 pangkat. Sorry, ada kesalahan nih. Aduh, kenapa rumusnya salah? Maaf ya, kita ulang. Ini kan volume, ini tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui ini kerucutnya. Jadi kalau misalnya ada bentuk S kayak gini, set kurang lebih set ini setengah lingkaran katanya gitu ya. Ini es krim ceritanya. Nah, diameternya katanya 12. Berarti dari sini ke sini 12 ya kan? Secara penuh. Terus tingginya, tinggi konnya sampai ke es krimnya itu 21. Aduh, maaf batuk. Nah, kita cari berarti volume gabungannya. Volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut itu 1/3 pi R kuadrat T. Ya, lupa itu lagi. Ditambah pi, 1/2 kan setengah bola ya. 1/2 dikali 4/3 pi R pangkat 3. 1/3 pi R kuadrat. Kerucut kan jari-jarinya 6 ya. Jadi 6 kuadrat dikali T. Nah, tinggi dari kerucut itu kan cuma konnya doang. Ya kan? Tadi jari-jarinya itu 6. Berarti dari sini ke sini pun 6. Jadi 21 dikurang 6. Jadi tinggi kerucutnya doang itu 15 ya. Jadi dikali 15 ditambah ini coret jadi 2/3 pi R pangkat 3. Jarinya tadi 6 ya. Berarti 6 pangkat 3. Gitu. Ini lanjut ya. Terus setelah ini kan 1/3 pi. Ini kita coret aja, terus deh 6 kuadrat dikali 15 ditambah 2/3 pi. Ini Ibu jabarin ya, jadi 6 dikali 6 kuadrat gitu. Ini coret jadi 5, ini coret jadi 2. Oke. Terus ini berarti 6 kuadrat dikali 5 dikali pi. Ya, 6 kuadrat kali 5 itu 180 pi ya, masih ada pi-nya ditambah ini 2 berarti sisa 2 ya. 36 ini kan 6 kuadrat ya. 36 dikali 4. 36 dikali 4 itu hasilnya 144 pi. Kita mau cari volume gabungannya. Berarti pi-nya kita keluarin jadi pi 180 ditambah 144. Nah, pi ini berarti 3,14 ya. 3,14 tuh.
dikali 180 tambah 144 itu 324. Ini dikaliin hasilnya 1017,36. Nah, ini kan sentimeter kubik ya, karena volume. Si Andri, ayahnya Andri, itu akan mendapatkan untung 12 liter. Nah, 12 liternya ini kita dulu. 12 liter itu kan sama kayak 12 desimeter kubik, ya kan? Karena kita pakainya sentimeter kubik, maka desimeter ke sentimeter itu kan satu tangga. Karena dia pangkat 3, jadi turun satu tangga dikali 1000. Jadi tambahin 12.000 sentimeter kubik. Setelah ini teman-teman kita bagi, berarti 12.000 dibagi 1017,36. Hasilnya 11,79. Kita bulatkan menjadi 12 porsi agar tidak rugi. Jadi hasilnya 12. Nah, selanjutnya untuk nomor 29, mencari rata-rata ya, berarti cara mencarinya untuk tabel yang seperti ini, itu 50 dikali 3 ditambah 60 dikali 8 ditambah 70 dikali 17 ditambah 80 kali 30 ditambah 90 kali 32 ditambah 100 kali 10 dibagi jumlah frekuensinya ya. Ini 25 tambah 30 55. 55 tambah 10 65. 65 tambah 35. 65 tambah 35 100. Berarti dibagi 100 gitu ya. Setelah itu kita operasikan, ini 150 ya, ditambah 8 kali 4, 48, 8 kali 6, 48, tambahin 0. 17 kali 7 itu 119, tambahin 1, tambah 40, 30, 8 kali 3, 24, 0-nya 2. 32 kali 9 itu 288, 0-nya 1, 100 kali 10, 1000. Dibagi 100. Ini dijumlahin yang atas, hasilnya 8.100 dibagi 100. 0-nya coret 2, 0-nya coret 2, 81 bagi 1, 81. Gitu. Jadi untuk nomor 29, hasilnya 81. Lanjut ke nomor yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini uang. Roni menyiapkan satu kotak yang berisi 5 kartu. Si Roni cuma punya 5 kartu. Yang bertuliskan katanya kartunya 1, terus 2, 3, 4, terus 5. Kemudian dengan mata tertutup, Roni akan mengambil 2 kartu sekaligus. Nah, dengan mata tertutup, Roni akan mengambil 2 kartunya. Misalnya 1 sama 2, atau 1 sama 3, atau selebihnya gitu ya. Maka peluang Roni mengambil 2 kartu jika dijumlahkan akan menghasilkan nomor ganjil adalah oke. Rumus dari peluang ini adalah kejadian dibagi sampel. Ya kan? Yang ditanyain pertama-tama, jika 2 kartu yang diambil Roni itu, jika dijumlahkan hasilnya ganjil. Misalnya, 1 sama 2 kan 3, terus 1 sama 3 kan enggak ya, berarti dia genap ya. 1 sama 3 kan 4, berarti dia enggak termasuk gitu. Nah, di sini Ibu coba buatin aja, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya ini kartunya ya. Ini kartu yang pertama, kan memungkinkannya
kartu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan juga yang ke bawah ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Karena kartunya cuma teman-teman, itu nggak mungkin kan kalau misalnya yang diambil sama Roni itu kartu 1 sama 1. Kan nggak ada, satunya cuma 1. Berarti ini nggak mungkin. 2 sama 2 juga nggak mungkin. 3 sama 3 juga nggak mungkin. 4 sama 4 juga nggak mungkin. 5 sama 5 juga nggak mungkin. Itu kita jumlahkan ya. 1 ditambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 4, 5. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 6. Namanya kurang sini. 3 tambah 2. Gini ya. Nah, gini kurang lebih garisnya. 3 tambah 2, 5 ya. 4. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 2, 7. Oke. 2 tambah 3, 5. 4 tambah 3, 7. 5 tambah 3, 8. 2 tambah 4, 6. 3 tambah 4, 7. 5 tambah 4, 9. 2 tambah 5, 7. 3 tambah 5, 8. 4 tambah 5, 9. Yang dimintanya nomor ganjil. Berarti ini, ini, dan ini. Berarti kejadian terambilnya 2 kartu yang berjumlah ganjil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampelnya kan ada 4 nih. Kan 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini 4 juga, 4 juga, 4 juga. 4 kali 5, jadi 20. Sederhanakan sama-sama dibagi 4, jadinya 3/5. Jadi ini hasilnya 3/5. Gitu ya.